Oke, di video kali ini saya ingin memberikan data statistik dari klasemen perform dari tim-tim di BRI Liga 1 ya. Tentunya ini berbeda dengan peringkat klasemen karena data klasemen perform ini saya ambil di 6 pertandingan terakhir. Jadi data klasemen perform ini bertujuan untuk sama-sama kita melihat bagaimana statistik dari tim-tim di BRI Liga 1 di 6 pertandingan terakhir. Apakah ada konsistensi, ada kenaikan perform, atau justru ada penurunan perform? Ini akan saya bagikan dari 18 tim yang akan saya bagi dari 3 segmen. Segmen papan bawah, segmen papan tengah, dan juga segmen papan atas. Jadi kita langsung mulai dulu dari segmen papan bawah, dari peringkat ke-18 sampai ke peringkat 13. Kita langsung lihat di sini. Di peringkat ke-18 ada nama Barito Putra. Dari 6 pertandingan terakhir belum memperoleh 1 kemenangan pun, memperoleh 1 hasil imbang dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 12. Jadi kita sama-sama lihat di sini, Barito Putra di peringkat klasemen itu berada di peringkat ke-17 ya. Dan ini di klasemen perform justru di peringkat ke-18. Artinya di 6 pertandingan terakhir kita bisa lihat di sini bahwa lini belakangnya dan lini depannya tidak ada keseimbangan. Jadi jumlah kemasukannya lebih tinggi daripada jumlah mencetak gol. Dan kita lihat di sini juga di statistik lini depan dari Barito Putra, ini di lini depannya juga masih bergulit di masalah mencetak gol. Sedangkan di lini belakangnya ini justru kurang baik. Jadi yang harus dievaluasi dari Barito Putra adalah di sektor lini depan dan juga lini belakangnya. Karena kalau mau dirata-rata ini statistik lini depannya belum mencapai 1%. Ya, sedangkan lini belakangnya ini kalau mau dirata-rata sudah pasti kemasukan 2 gol kalau mau dilihat dari 6 pertandingan terakhir. Jadi untuk Barito Putra ini statistik datanya seperti ini di 6 pertandingan terakhir, perlu ada evaluasi di lini depan dan juga lini belakangnya. Lalu di peringkat ke-17 ada nama Persik Kediri. Dari 6 pertandingan terakhir belum memperoleh 1 kemenangan pun, memperoleh 2 hasil imbang dan 4 kekalahan. Berhasil menciptakan 2 gol dan kemasukan 10. Jadi di peringkat klasemen ini Persik Kediri berada di peringkat ke-18 ya. Tapi kita lihat di sini dari klasemen perform terlihat bahwa untuk lini depan dan lini belakangnya ini sama-sama tidak ada keseimbangan. Di lini depannya ini masih bergulit untuk mencetak gol karena 6 pertandingan terakhir hanya menciptakan 2 gol saja. Sedangkan di lini belakangnya ini kemasukan 10. Jadi evaluasi yang harus diberikan untuk Persik Kediri adalah di lini depannya dan juga lini belakangnya karena sama-sama kurang baik di kedua lininya. Ya, ini untuk evaluasi dari Persik Kediri. Lalu di peringkat ke-16 ada nama Bayangkara. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan, berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 9. Jadi Bayangkara ini kalau di peringkat klasemen berada di peringkat ke-15 ya. Dan artinya dari Bayangkara dari statistik lini depannya ini juga masih sama bergulit di masalah mencetak gol. Dan di lini belakangnya ini juga masih kurang baik. Tentunya ada ketidakseimbangan ya antara kemasukan dan mencetak gol. Jadi yang harus dievaluasi dari Bayangkara di 6 pertandingan terakhir ini jelas di statistik lini depan dan juga lini belakangnya karena sama-sama kurang baik. Lalu next di peringkat ke-15 ada nama Dewa United. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan, berhasil menciptakan 3 gol dan kemasukan 12. Jadi Dewa United di peringkat klasemen ini berada di peringkat ke-12 ya. Artinya Dewa United kita sama-sama lihat di sini statistik lini depan dan lini belakangnya ini sama-sama tidak ada keseimbangan. Di lini depannya masih bergulit di masalah mencetak gol dan di lini belakangnya ini juga kurang baik. Karena kalau mau dirata-rata kemasukannya gitu ya di 6 pertandingan terakhir ya kemasukan 2 karena 12 dibagi 6. Jadi evaluasi dari Dewa United jelas di lini depannya dan juga lini belakangnya. Karena lini depannya masih bergulit di masalah mencetak gol untuk Dewa United. Lalu next di peringkat ke-14 ada nama Persebaya Surabaya. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 2 kemenangan, 0 hasil imbang dan 4 kekalahan, berhasil menciptakan 4 gol dan kemasukan 8. Jadi Persebaya Surabaya di peringkat klasemen ini berada di peringkat 14 juga. Artinya untuk Persebaya Surabaya di lini depannya juga masih sama bergulit di masalah mencetak gol
dan di lini belakangnya juga masih kurang baik ya. Tentunya tidak ada keseimbangan antara lini depan dan juga lini belakang. Bahkan udah 2 kali lipatnya ya jumlah mencetak gol dan kemasukannya. Jadi yang perlu dievaluasi dari Persebaya Surabaya adalah di statistik lini depannya dan juga statistik lini belakangnya. Ini untuk Persebaya Surabaya. Lalu di peringkat ke-13 ada nama Persikabo 1973. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 2 kemenangan, 0 hasil imbang dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 13. Jadi Persikabo ini berada di peringkat ke-7 ya, di peringkat klasemen. Artinya kalau kita lihat di klasemen perform justru di peringkat ke-13 jelas ada penurunan. Dan kita lihat di sini sebenarnya untuk statistik lini depan dari Persikabo ini sudah cukup bagus ya. Tapi kita juga lihat di statistik lini belakangnya ini juga cukup banyak. Jadi untuk lini depan dari Persikabo ini sudah cukup bagus. Tapi di sektor lini belakangnya jelas terlihat kemasukan 13. Jadi tidak ada keseimbangan antara jumlah mencetak gol dan kemasukannya. Tentunya untuk Persikabo yang harus dievaluasi adalah di statistik lini belakangnya. Jadi inilah peringkat 13 sampai peringkat ke-18 di klasemen perform. Ini berada di segmen papan bawah. Jadi tetap harus pantau ya, harus tetap kawal agar nanti kita akan buat klasemen perform di 6 pertandingan lagi ke depannya. Semoga 6 tim ini sudah berada di segmen papan tengah atau mungkin di segmen papan atas. Lanjut kita next ke segmen papan tengah. Kita lihat dari peringkat ke-12 sampai peringkat ke-7. Di peringkat ke-12 ada nama Rans Nusantara. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil menciptakan 8 gol dan kemasukan 12. Jadi Rans Nusantara di peringkat klasemen ini berada di peringkat ke-16. Artinya kalau kita lihat di klasemen perform ini jelas ada peningkatan. Jadi untuk statistik lini depan dari Rans Nusantara ini sudah cukup baik ya. Tapi di lini belakangnya jelas kemasukan 12. Kalau kita mau rata-rata ya sudah pasti kemasukan 2 dalam 6 pertandingan terakhir. Jadi yang harus dievaluasi oleh Rans Nusantara adalah di statistik lini belakangnya. Karena lini depannya sudah cukup bagus ya, sudah cukup baik. Jadi tinggal di statistik lini belakangnya aja. Lalu di peringkat ke-11 ada nama PSS Sleman. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan, berhasil menciptakan 4 gol dan kemasukan 5. Jadi PSS Sleman di peringkat klasemen ini berada di peringkat ke-10. Jadi kita lihat di sini bahwa PSS Sleman di lini depannya ini terlihat jelas masih belum ada power untuk mencetak gol. Jadi masih bergulit di masalah mencetak gol. Sedangkan di lini belakangnya ini hanya kemasukan 5, artinya cukup bagus untuk pertahanan dari PSS Sleman. Jadi dengan data statistik seperti ini yang harus dievaluasi oleh PSS Sleman adalah di lini depannya agar bisa ada peningkatan untuk power mencetak gol. Karena kalau kita lihat dari data statistik ini ya jelas masih bergulit di masalah mencetak gol. Ini evaluasi dari PSS Sleman di lini depannya. Lalu next di peringkat ke-10 ada Arema FC. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 7. Jadi Arema FC di peringkat klasemen ini berada di peringkat ke-9. Artinya untuk di klasemen perform ini Arema FC dalam sektor lini depan dan lini belakangnya ini sama-sama seimbang. Jadi yang harus dievaluasi menurut saya untuk Arema FC adalah di sektor lini belakangnya. Karena jumlah kemasukannya ini sudah melebihi dari jumlah mencetak gol ya, seimbang. Sudah melebihi persentase dari 0,8 yang saya sering bahas di prediksi data statistik. Jadi evaluasi dari Arema FC adalah di statistik lini belakangnya. Dan semoga dari statistik lini depannya bisa lebih lagi untuk mencetak gol ya. Paling tidak dari 6 pertandingan tuh harus bisa mencetak 10 gol sebenarnya. Jadi untuk Arema FC ya yang paling harus dievaluasi ya di lini belakangnya. Lalu next di peringkat ke-9 ada nama PSIS Semarang. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil menciptakan 8 gol dan kemasukan 7. Jadi di peringkat klasemen PSIS Semarang berada di peringkat ke-11. Artinya ada peningkatan, tapi kalau kita lihat dari data statistik PSIS Semarang yang harus dievaluasi adalah di sektor lini belakangnya. Karena untuk sektor lini depan ya sudah cukup bagus.
tapi di sektor lini belakangnya kalau bisa dikecilkan lagi persentase untuk jumlah kemasukannya. Ya, jadi sudah cukup baik untuk PSIS Semarang, tinggal di sektor lini belakangnya aja yang semoga nanti menunjukkan persentase ya untuk penurunan jumlah angka kemasukannya. Lalu next di peringkat ke-8 ada nama Persis Solo. Persis Solo dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan, berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 4. Jadi di peringkat klasemen, Persis Solo ini berada di peringkat ke-13. Artinya jelas di klasemen perform ini menunjukkan bahwa Persis Solo sudah ada peningkatan. Dan kita lihat dari statistik lini depan dan lini belakangnya, yang harus dievaluasi adalah di statistik lini depannya. Karena kalau kita berbicara di segmen papan tengah di klasemen perform, paling tidak jumlah mencetak golnya ini di angka 8 atau 9. Jadi yang harus dievaluasi oleh Persis Solo ini tinggal power untuk mencetak gol aja di lini depannya. Ya, ini evaluasi dari Persis Solo. Lalu di peringkat ke-7 ada nama Persita Tangerang. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan, berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 9. Dan di peringkat klasemen Persita Tangerang berada di peringkat ke-6 ya. Jadi artinya untuk Persita Tangerang ini jelas yang harus dibenahi adalah di statistik lini belakangnya. Karena di statistik lini depan dari Persita Tangerang ini sudah sangat bagus ya, sudah sangat baik. Tapi tinggal di sektor lini belakangnya yang jumlah kemasukannya sudah melebihi dari 6 pertandingan. Paling tidak di angka 4 atau 5 lah jumlah kemasukan golnya ya. Tapi ini jelas Persita Tangerang sangat tinggi kemasukannya. Jadi yang harus dievaluasi oleh Persita Tangerang adalah di sektor lini belakangnya. Jadi ini dari peringkat ke-7 sampai peringkat ke-12 di segmen papan tengah. Nanti kita akan lihat ya, ini kan pas di tengah, jadi arahnya mau kemana? Mau ke atas atau justru ke bawah? Nanti kita akan lihat di match-match berikutnya ya untuk 6 tim ini. Lalu next di segmen papan atas, kita ambil dari peringkat ke-6 sampai peringkat pertama. Kita langsung lihat di peringkat ke-6 ada nama Borneo. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil menciptakan 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan, berhasil menciptakan 13 gol dan kemasukan 9. Jadi Borneo di peringkat klasemen ini berada di peringkat ke-5. Jadi kita lihat di sini bahwa Borneo di lini depan dan lini belakangnya jelas yang harus dievaluasi di sektor lini belakangnya ya. Karena jumlah kemasukannya ini sudah melebihi dari jumlah matchnya. Jadi 9 dibagi 6 itu sudah melebihi dari 1% lebih ya. Artinya untuk sektor lini depan dari Borneo ini sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Tapi di lini belakangnya justru yang memang terlihat sangat tinggi jumlah kemasukannya. Paling tidak maksimal ya di angka 5 lah kemasukan golnya gitu ya, paling baik. Tapi ini jelas yang menjadi evaluasi untuk Borneo ke depannya adalah di lini belakangnya. Untuk lini depannya sudah cukup bagus. Lalu next di peringkat ke-5 ada nama Persib Bandung. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 4 kemenangan, 0 hasil imbang dan 2 kekalahan, berhasil mencetak 13 gol dan kemasukan 12. Jadi di peringkat klasemen Persib Bandung di peringkat ke-8 ya. Artinya jelas di klasemen perform ini terlihat Persib Bandung sudah ada peningkatan. Tapi di sini yang harus dievaluasi Persib Bandung adalah di sektor lini belakangnya. Karena jumlah kemasukannya ini sudah 2% ya, 2 kali lipat dari jumlah match. Padahal di sektor lini depan dari Persib Bandung ini sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Jadi yang harus dievaluasi oleh Persib Bandung adalah di sektor lini belakangnya. Karena sangat kurang baik di 6 pertandingan terakhir. Tapi nanti kita akan lihat di match berikutnya apakah Persib Bandung sudah ada peningkatan lagi di sektor lini belakangnya. Nanti kita akan lihat di match berikutnya. Lalu di peringkat keempat ada nama Bali United. Dari 6 pertandingan berhasil menciptakan 4 kemenangan, 0 hasil imbang dan 2 kekalahan, berhasil mencetak 15 gol dan kemasukan 6. Jadi di peringkat klasemen Bali United ini berada di peringkat ketiga. Jadi kita lihat di sini bahwa yang harus dibenahi dari Bali United adalah di sektor lini belakangnya. Kenapa? Karena ini ngepas. 6 dibagi 6 ini sudah pasti kemasukan 1 untuk Bali United per laga. Artinya sebenarnya untuk Bali United ini tinggal dibenahi aja di sektor lini belakangnya. Karena di lini depannya ini sudah cukup bagus. Ya, dan kita lihat di sini mengalami 2 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir. Artinya dari 6 pertandingan terakhir ini ada inkonsisten ya dalam performnya Bali United.
Karena sebenarnya dari data statistik lini depan dan lini belakangnya, walaupun di lini belakangnya memang kurang baik ya, karena sudah mencapai 1%, tapi memang terlihat sebenarnya Bali United sudah cukup bagus ya, sudah cukup seimbang lah sektor lini depan dan lini belakangnya. Tapi inkonsisten ini yang bisa kita lihat karena mengalami 2 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir. Jadi untuk Bali United yang harus dievaluasi ya di lini belakangnya aja, semoga bisa dikecilkan lagi jumlah kemasukannya. Lalu di peringkat ketiga ada nama Madura United. Madura United dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 2. Jadi di peringkat klasemen ini Madura United berada di peringkat pertama ya. Dan tentunya di klasemen perform justru menurun ke peringkat ketiga. Artinya jelas terlihat yang harus dievaluasi oleh Madura United adalah di sektor lini depannya. Karena jumlah mencetak golnya ini jelas ada penurunan. 5 dibagi 6 itu nggak mencapai 1%. Artinya dari 6 pertandingan terakhir Madura United belum tentu bisa mencetak 1 gol. Jadi artinya untuk Madura United ada evaluasi di sektor lini depannya yang kembali lagi terlihat bergulit di masalah mencetak gol. Tapi untuk di sektor lini belakangnya ini sangat luar biasa ya, sangat baik karena hanya kemasukan 2 dalam 6 pertandingan terakhir. Jadi yang harus dievaluasi oleh Madura United tinggal di sektor lini depannya saja untuk mencetak gol. Lalu di peringkat kedua ada nama PSM Makassar. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan tanpa terkalahkan, memperoleh 12 gol dan kemasukan 3. Di peringkat klasemen, PSM Makassar berada di peringkat kedua juga ya. Jadi artinya untuk PSM Makassar ini terlihat konsisten. Dari jumlah mencetak gol dan jumlah kemasukannya ini sama-sama sudah sempurna. Sudah cukup bagus karena jumlah mencetak golnya sudah 2 kali lipat dari jumlah match. Lalu jumlah kemasukannya juga kurang dari 2 kali lipat jumlah match. Jadi yang harus dibenahi dari PSM Makassar tidak ada ya dari data statistik ini. Hanya tinggal konsisten aja untuk perform PSM Makassar di setiap pertandingannya. Ya, jadi tinggal konsisten aja kunci dari PSM Makassar untuk terus memberikan perform yang cukup bagus. Lalu di peringkat pertama ada nama Persija Jakarta. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 5 kemenangan, 1 hasil imbang dan tanpa terkalahkan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 1. Di peringkat klasemen, Persija berada di peringkat keempat. Artinya ini ada peningkatan untuk Persija Jakarta di 6 pertandingan terakhir. Jadi yang harus dievaluasi oleh Persija Jakarta, ini kalau kita lihat dari statistik lini depan dan lini belakangnya, ya sudah sama-sama cukup baik. Tinggal di sektor lini depannya semoga bisa lebih tajam lagi menciptakan gol ya, karena ini belum mencapai dari 1,5% standar yang saya berikan. Jadi untuk Persija Jakarta tinggal konsisten aja dan semoga untuk lini depannya lebih bisa mencetak gol lebih banyak ya, agar power mencetak gol dari Persija Jakarta ini bisa didapatkan. Jadi ini 6 tim yang berada di segmen papan atas dari peringkat pertama sampai peringkat ke-6. Tentunya tinggal konsisten aja ya yang dibutuhkan dari tim di segmen papan atas. Dan tentunya inilah yang saya bisa bagikan klasemen perform dari segmen papan atas, tengah, dan bawah. Bagaimana perform dari tim kesayangan kalian, apakah ada konsisten, ada kenaikan, atau justru ada penurunan. Ini yang harus kalian kawal dan tentunya bisa menjadi pembelajaran ya, atau evaluasi bagi pelatih maupun dari manajemen setiap tim yang berlaga di PRI Liga 1 ini untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi ini aja video yang saya bisa bagikan dari klasemen perform. Semoga tim yang berada di segmen papan atas konsisten, yang di segmen papan tengah beranjak naik, dan yang di segmen papan bawah semoga bisa naik juga secara performnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.